Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Ibu doakan kabar kalian sehat dan ceria. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Puji. Kita hari ini akan belajar materi IPAS tentang bagaimana tubuh kita bisa bergerak. Di dalam subbab ini kita akan belajar materi tentang alat atau organ gerak yang ada pada tubuh manusia. Apakah kalian sudah siap? Are you ready? Yes, yes, yes. Mari kita simak materinya. Anak-anak ibu yang hebat, sebelum kita mulai materi hari ini, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Setelah kita belajar materi hari ini, kita diharapkan bisa, yang pertama, kita bisa mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak. Yang kedua, mengenal sistem saraf yang mengendalikan tubuh kita. Dan yang ketiga, kita dapat menjelaskan cara menjaga kesehatan sistem gerak dalam perilaku sehari-hari. Sebelum kita mulai, mari kita cek semangatnya dulu. Anak-anak, mari kita tepuk semangat. Semangat. Anak-anak ibu semuanya, apakah kalian pernah berpikir bagaimana ya kita bisa berlari, kita bisa berenang, kita bisa duduk, menulis, bahkan kita bisa kadang bergelantungan, memanjat pohon. Bagaimana caranya itu semuanya? Apakah kalian tahu? Mungkin ada yang tahu bagaimana caranya kita bisa bergerak seperti ini? Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai sistem gerak pada manusia. Jadi, mengapa sih manusia itu bisa bergerak? Nah, ini let's go. Anak-anak, apakah kalian tahu apa sih sistem gerak pada manusia? Ada yang tahu? Nah, sistem gerak pada manusia itu merupakan sesuatu mekanisme yang memungkinkan tubuh manusia untuk bergerak dan berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Apakah kalian tahu sistem gerak pada manusia itu terdiri dari apa saja sih? Iya. Nah, sistem gerak pada manusia itu terdiri dari rangka, otot, sendi, dan juga satu lagi yaitu adalah syaraf manusia. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah rangka. Rangka memberikan dukungan dan melindungi organ-organ tubuh penting. Organ-organ tubuh yang penting seperti hati, paru-paru, dan juga otak pada manusia. Rangka juga membantu kita bergerak, seperti berjalan, melompat, dan juga berlari. Anak-anak, sistem rangka terdiri dari tulang-tulang yang membentuk kerangka tubuh manusia. Sistem rangka pada manusia terdiri dari dua jenis utama, yaitu yang pertama tulang rangka aksial dan yang kedua adalah tulang rangka anggota gerak. Mari kita cek satu-satu. Kita lihat ini adalah gambar dari tulang rangka aksial. Ibu, tulang rangka aksial itu yang bagian mana sih? Nah, kalau kalian lihat pada gambar, tulang rangka aksial itu yang berwarna biru. Tulang rangka aksial mencakup tulang-tulang yang terletak di bagian tengah tubuh. Nah, contohnya itu adalah tulang tengkorak, tulang belakang. Tulang belakang itu terdiri dari tulang leher, tulang punggung, dan juga tulang pinggang, serta kelangkang dan tulang ekor. Nah, selanjutnya itu ada tulang dada dan juga tulang rusuk. Sekarang, bagian yang kedua yaitu adalah tulang anggota gerak pada manusia.
Bagian mana saja sih tulang anggota gerak pada manusia itu? Tulang anggota rangka gerak itu terdiri dari tulang-tulang yang membentuk anggota tubuh yang digunakan untuk melakukan gerakan. Anggota gerak atas yaitu terdiri dari tulang lengan, dan anggota gerak bawah yaitu terdiri dari tulang kaki dan tulang panggul. Anak-anak ibu yang hebat, nah selanjutnya kita akan mengulas tentang bentuk-bentuk tulang pada manusia. Bentuk-bentuk tulang pada manusia itu terdiri dari 5. Yang pertama itu adalah tulang tidak beraturan. Yang kedua itu tulang pipa. Ketiga, tulang pipi. Yang keempat, tulang pendek. Dan yang kelima, tulang sesamoid. Ibu, tulang pendek itu bagian mana? Tulang sesamoid bagian mana? Nah, kita lanjutkan ya pembahasannya. Tulang yang pertama tadi, tulang tidak beraturan. Nah, tulang tidak beraturan itu contohnya adalah tulang belakang, tulang ekor, dan sebagian tulang yang membentuk wajah. Kemudian yang kedua tadi adalah tulang pipa. Tulang pipa contohnya itu adalah tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang telapak kaki, tulang telapak tangan, jari-jari, tulang paha, tulang hasta, dan juga tulang pengumpil. Yang ketiga itu adalah tulang pipi. Tulang pipi itu ada di bagian tulang rusuk, tulang tengkorak, tulang dada, dan juga tulang belikat. Yang keempat itu adalah tulang pendek. Tulang pendek itu sebagian mana? Tulang pendek itu ada di bagian pergelangan kaki dan juga pergelangan tangan. Yang terakhir itu adalah tulang sesamoid. Tulang sesamoid itu terletak di sekitar persendian. Contohnya adalah tulang tempurung lutut. Anak-anak, bagian organ sistem gerak manusia yang kedua yaitu adalah sendi. Apa sih sendi? Sendi adalah bagian persambungan antara 2 atau lebih tulang dalam tubuh manusia. Di dalam tubuh manusia itu ada 3 macam sendi. Yang pertama, sendi mati. Yang kedua, sendi kaku. Dan yang ketiga, sendi gerak. Anak-anak, organ yang ketiga yang terdapat dalam sistem gerak manusia itu adalah otot. Otot adalah jaringan tubuh yang memungkinkan kita untuk bergerak dan menjalankan berbagai fungsi tubuh. Otot memiliki kemampuan untuk memendek atau kontraksi dan juga memanjang atau relaksasi, sehingga kita dapat menghasilkan gerakan. Anak-anak, otot pada manusia itu terdiri dari 3 macam otot. Yang pertama adalah otot polos, yang kedua otot lurik, yang ketiga adalah otot jantung. Nah, otot-otot ini memiliki beberapa perbedaan dari segi bentuk, warna, jumlah inti sel, letak inti sel, dan juga beberapa yang macam lagi. Ya, kita bisa lihat di tabel bagian sebelah kiri ibu. Di sana tertuliskan bahwa bentuknya otot polos itu gelendong, dan otot lurik bentuknya serabut atau silindris, dan yang ketiga otot jantung itu bentuknya adalah silindris juga atau serabut. Nah, bisa nanti kalian baca ya di tabel ini. Setelah ini ibu akan memberikan kalian sebuah lagu supaya kalian mudah dalam menghafal macam-macam otot dan perbedaannya. Anak-anak yang hebat, ini dia lagunya, silakan diikutin ya. Otot pada manusia dibedakan menjadi 3. Otot pada manusia ada polos, lurik, dan jantung. Otot polos bentuk gelendong, inti sel 1 dan di tengah, terletak pada organ dalam,
bekerja tanpa kesadaran. Otot lurik di rangka, banyak inti sel di tepinya. Bentuk silindris panjang, bekerja dengan kesadaran. Otot jantung ada di jantung, bentuk silindris dan bercabang. Inti selnya ada di tengah, bekerja tanpa kenal lelah. Anak-anak ibu, nah yang terakhir itu adalah syaraf. Biasanya kita menyebutnya juga sistem syaraf. Apa itu sistem syaraf? Sistem syaraf adalah sistem yang kompleks yang berperan untuk mengatur seluruh aktivitas tubuh. Sistem syaraf ini berperan menyalurkan misalkan rangsangan. Jadi kita bisa merasakan, oh ini rasanya panas, ini rasanya dingin, dan rasanya sakit. Apakah kalian sudah pernah merasakan sakit, panas, dingin? Nah, itu adalah salah satu kerja dari sistem syaraf. Dalam sistem syaraf manusia terdapat bagian-bagian yang terlibat, antara lain yaitu yang pertama otak, yang kedua sumsum tulang belakang, dan yang ketiga itu adalah sel syaraf. Otak itu berperan sebagai pusat pengendali utama di dalam tubuh kita. Bagian tubuh yang mengatur segala sesuatu yang kita lakukan. Dan kemudian sumsum tulang belakang itu merupakan sekumpulan serabut saraf yang menjadi penghubung antara otak dan juga anggota tubuh. Bagian ini berperan dalam mengirimkan pesan antara otak dan juga tubuh manusia. Dan yang ketiga itu adalah sel saraf. Sel saraf ini terdiri atas sel saraf sensorik dan juga sel saraf motorik. Saraf sensorik itu adalah jaringan saraf yang menerima rangsangan dari organ-organ tubuh serta mengantarkannya ke otak. Kemudian sel saraf motorik adalah jaringan saraf yang mengirimkan perintah dari otak ke organ-organ tubuh tertentu yang berhubungan dengan perintah tersebut. Nah, anak-anak ibu, dalam sistem gerak manusia tersebut ada beberapa gangguan yang mungkin saja terjadi jika kita kurang merawat atau kita kurang memberikan asupan yang baik. Apa saja sih gangguan tersebut? Nah, yang pertama itu adalah artritis. Apa itu artritis? Artritis adalah peradangan yang terjadi pada sendi bagian tubuh manusia. Penyakit ini menyebabkan sendi menjadi bengkak, kaku, nyeri, bahkan sulit digerakkan. Nah, gangguan yang kedua itu adalah osteoporosis. Ini sepertinya sangat familiar karena kita sering mendengarnya di iklan-iklan di televisi. Apa sih osteoporosis itu? Osteoporosis itu adalah pengeroposan penyakit yang didapatkan itu karena kepadatan tulang kita itu berkurang sehingga tulang mudah patah. Di dalamnya itu keropos sehingga kita akan merasakan misalkan terjadi luka, itu tulang mudah patah. Nah, yang ketiga itu adalah kram. Ini juga sering terjadi. Kram itu adalah kondisi di mana otot yang tegang secara tiba-tiba dan tidak terkendali. Penyakit ini membuat anggota tubuh yang diserang menjadi sulit digerakkan. Nah, selanjutnya itu adalah lordosis, kifosis, dan juga skoliosis. Lordosis itu adalah bagian gangguan yang dikarenakan kondisi tulang kita itu melengkung ke arah depan, seperti ini. Nah, kalau untuk kifosis itu melengkung ke arah belakang, begini, seperti membungkuk. Nah, yang ketiga itu adalah skoliosis, tulang kita ini
seperti huruf S seperti ini. Nah, jadi gimana sih supaya tulang-tulang kita ini bisa sehat dan kita dapat menjaga kesehatan organ gerak kita dengan maksimal? Ya, di materi selanjutnya. Tadi itu kita sudah menjelaskan gangguan yang ada di sistem gerak manusia. Sekarang kita harus tahu bagaimana cara memelihara kesehatan sistem gerak kita. Bagaimana ya caranya? Nah, caranya yaitu yang pertama, kita bisa olahraga secara rutin, teratur, namun tetap harus diawali dengan pemanasan. Yang kedua, itu kita bisa mengkonsumsi makanan yang bergizi, sehat, seimbang, terutama dengan menjaga asupan kalsium, vitamin D, dan juga omega 3. Nah, yang ketiga yaitu adalah dengan cara mempertahankan postur tubuh yang baik saat kamu duduk, berdiri, ataupun berjalan. Jangan sampai kita terbiasa menulis dengan cara membungkuk, menulis dengan sambil meletakkan wajah kita, kepala kita di meja. Itu sangat tidak baik. Nah, yang keempat yaitu adalah berjemur di setiap pagi hari. Kenapa berjemur? Padahal berjemur itu panas. Tidak, berjemur pada pagi hari itu menyebabkan kita mendapatkan vitamin D dari matahari pagi. Pagi ya, bukan siang ataupun sore. Terima kasih anak-anak ibu semuanya sudah menonton, memperhatikan penjelasan ibu dari awal hingga akhir. Semoga pembelajaran ibu hari ini dapat kalian pahami dengan baik dan semoga juga nilai kalian mendapatkan nilai yang baik. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.